Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di liputan Assalam Tala TV. Pemirsa Assalam Tala TV, pada kali ini kami akan melaporkan kegiatan yang dilaksanakan oleh SMP IT Assalam Pelai Hari, yaitu pelatihan sekolah IKM Mandiri Berubah selama 2 hari di SMP IT Assalam Pelai Hari. EHT atau in-house training yang dilaksanakan oleh SMP IT Assalam Pelai Hari ini akan berlangsung selama 2 hari, yaitu dari tanggal 30 Juni hingga 1 Juli 2022. Acara dibuka pada hari Kamis 30 Juni 2022, dihadiri oleh Bapak Paidi SPD, Ketua Yayasan Assalam Tanah Laut, Bapak Ahmad Muzani SAG MPDI, Pengawas Pembina, kemudian Ibu Hajah Isna Safriani SOS, Kepala Bidang Pembinaan SMP, dan juga dihadiri oleh Bapak Suwoto MPD, Pengawas SMP dan Fasilitator Sekolah Penggerak. In-house training yang diadakan oleh SMP IT Assalam Pelai Hari ini dibuka oleh Ibu Hajah Isna Safriani SOS selaku Kepala Bidang Pembinaan SMP. Sedangkan yang akan menyampaikan materi pelatihan adalah Bapak Suwoto MPD, yaitu materi pembuka yang akan beliau sampaikan. Sedangkan yang akan mendampingi atau menyampaikan materi selama 2 hari pelatihan hingga selesai, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Muzani SAG MPDI selaku Pengawas Pembina SMP IT Assalam Pelai Hari. Juga kepada Pak Suwoto, mungkin dulu pernah menjadi pengawas di SMP IT Assalam, tapi saat masih bergabung dengan SD IT Assalam. Ya, alhamdulillah, sekarang SMP IT Assalam punya gedung baru. Dan sebagai tambahan informasi, SMP IT Assalam berdiri tahun 2017 dan ini adalah masuk tahun ke-6 ya jadinya, tahun ke-6, dan di tanggal 18 kemarin kami sudah melepaskan alumni kami yang ketiga. Alhamdulillah. SMP IT Assalam ya insya Allah akan terus mengikuti perkembangan terupdate dari program-program dari Dinas Pendidikan ya. Ketika dibuka program PSP angkatan kedua, saya sebagai kepala sekolah alhamdulillah ikut terdaftar, kemudian tahap 1 lulus, gugurnya di tahap 2. Buka angkatan ketiga, saya ikut lagi Bu, dan kemarin tahap 1 alhamdulillah lulus lagi, dan tanggal 25 Mei kemarin sudah mengikuti seleksi tahap kedua. Mudah-mudahan berhasil kali ini, jadi dari yang angkatan ketiga ini. Untuk kegiatan guru penggerak juga kemarin kami mengikuti, tapi belum ada yang lulus Bu sebagai guru penggerak untuk SMP IT. Kalau untuk di SD IT dan TK IT, alhamdulillah ada kemarin yang lulus tahap 1. Ini membuktikan kami SMP IT Assalam yang berada di bawah naungan Yayasan Assalam Tanah Laut
insya Allah akan terus mengikuti perkembangan terbaru dari program-program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Di awal ketika kita disuruh untuk mendaftar sebagai sekolah yang akan mengikuti kegiatan yang akan memakai atau menggunakan kurikulum Merdeka secara mandiri, ya, saya juga mendaftar dan alhamdulillah sudah di SK-kan kemarin di tahap 1. Nah, kemudian ada terbaru lagi di kalau ada sekolah yang ingin merubah. Kemarin saya daftarnya Merdeka Mandiri, Bu. Merdeka Mandiri. Ternyata setelah itu kemudian ada pertemuan dengan sekolah-sekolah Islam terpadu se-Kalimantan Selatan. Nah, ternyata di situ kami diarahkan untuk menggunakan Merdeka Berubah. Dan alhamdulillah kemarin sudah berubah, Bu. Insya kami akan menggunakan kurikulum Merdeka Berubah dan alhamdulillah diberi kesempatan untuk berubah dari tanggal 29 sampai tanggal 5 Juli kalau nggak salah. Alhamdulillah sudah urut buka di akhirnya sudah dinyatakan SAD dan Salam sudah berubah kurikulum mandiri ke kurikulum mandiri ke berubah. Dan alhamdulillah Pak Muzani selaku pengawas di kami itu sangat banyak sekali membantu kami dalam dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ya, dengan beliau datang untuk mensupervisi dan lain sebagainya. Dan ini juga, Bu, atas ide beliau kemarin, ya, untuk kami mengadakan in-house training terkait dengan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Dan saya dengan teman-teman juga kurikulum Merdeka itu masih bayang-bayangnya masih kurang gitu, Bu. Nah, seperti apa nanti akan pelaksanaannya? Makanya kegiatan ini sangat membantu kami nantinya untuk menyiapkan guru-guru dan tentunya perangkat-perangkat kami untuk melaksanakan program untuk melaksanakan kurikulum Merdeka Berubah. Jumlah tenaga di SMK Salam berjumlah 14 orang, itu dengan saya. Kemudian untuk guru mapel, alhamdulillah mapel umum itu hanya PKM saja yang masih diampu oleh guru mata pelajaran yang lain. Dan jumlah siswa kami saat ini 63 ya saja. 63 insya Allah. Mungkin itu dulu yang bisa ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustazah Nuriyani DSE atas sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Yayasan As-Salam Tanah Laut, Bapak Palmi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya serta memberikan berbagai kenikmatan, dan sampai hari ini juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan tugas-tugas jamaah kita, tugas-tugas pribadi kita, tugas-tugas individu kita. Salawat serta salam kita curahkan kepada Tuhan kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang menghormati Ibu Hajah Isna Safriani dan Kabid SMK Dinas Pendidikan, yang menghormati Bapak Suwanto MPD,
sebagai fasilitator guru pengawas, guru penggerak, yang menghormati Bapak Ahmad Muzani BDI selaku pengawas pembina di SMPT Assalam. Alhamdulillah hari ini sebelumnya aku minta maaf karena pagi tadi sudah diminta oleh guru-guru TK yang mulai kemarin kita baru hari ini. Jadi pagi tadi aku sampaikan ke Bu Yanti bahwa acara di TK dulu, baru kalau berkesempatan alhamdulillah segera bisa ke sini. Bapak dan Ibu sekalian yang mohon hormati, dunia pendidikan, perubahan dunia pendidikan yang sangat luar biasa, yang ini menuntut pada kita semua untuk mengupdate dan mengupgrade kemampuan kita. Dan alhamdulillah belum sampaikan juga ucapan terima kasih yang luar biasa Bapak dan Ibu yang dari Dinas Pendidikan yang hari ini juga meluangkan waktu buat sekolah kita. Dan bagi kami di Yayasan Assalam membangun dan melaksanakan pendidikan ini luar biasa bagi kami, ya, beban kami. Dan dengan bantuan tiang-tiang ke sekolah kita, ini salah satu meringankan beban kami, sehingga sekolah kami ke depan tetap bisa berkembang, tetap bisa berperan untuk pendidikan anak-anak kita. Sering menyampaikan ke pimpinan sekolah Islam terpadu masing-masing unit bahwasanya ketika kita tidak selalu berubah, selalu berkembang, maka sekolah kita akan cepat usang, akan cepat kadaluarsa. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini adalah salah satu kita mengupgrade kemampuan kita, dan kita akan tetap bisa berkontribusi dalam dunia pendidikan ini. Dan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan yang hari ini ikut mengupgrade sekolah-sekolah kami. Sekali lagi kepada Ustaz dan Ustazah, mari kegiatan ini betul-betul kita jadikan sarana bagi kita untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, meningkatkan integritas kita. Itu yang belum sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan gelap. Mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh pengawas pembina SMPT Assalam mulai hari kepada Bapak Ahmad Muzani MPDI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, kita akan bersama di balik pembinaan SMP di Islam SOS. Kita akan bersama Bapak Soeharto sebagai pembimbing di pengawas, tapi beliau juga berperan sebagai fasilitator sekolah kita. Yang saya hormati Ketua Yayasan, Bapak Ibu, Bapak Ibu, Dewan Guru, Pak Ustaz Haja, Pak
sekolah yang saya jalani. Alhamdulillah atas izin Allah juga pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menjaga kualitas sekolah kita seperti Assalam dari salah satunya dengan mengikuti perkembangan kurikulum yang terbaru. Ini satu langkah yang luar biasa juga dari 8 SMP swasta yang semuanya di bawah binaan Gubernur, satu SMP Assalam mengambil kesempatan untuk mengikuti Pak Mahmud ini mungkin dulu akan lebih banyak ternyata Pak Mahmud ini punya banyak kelebihan juga. Kemudian yang menghormati Ketua Yayasan Assalam sekaligus sebagai pendidik di SMP 3 Penempatan adalah kemudian yang menghormati Kepala Sekolah SMP Islam Ketua Assalam Ibu Nurhayati selaku tuan rumah, Bapak Ibu peserta IHT sekalian yang kami hormati, dan semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama ingin mengucapkan salam dari Kepala Dinas Bapak Ibu sekalian. Mestinya beliau yang kemarin berencana hari itu seminggu, cuma ternyata beliau itu juga sangat banyak menerima undangan. Tadi ada acara juga di depan kantor bupati, jadi beliau akhirnya menghubungi datang ke sini. Akhirnya bisa 2 kali ke sini ya, Yang kedua, ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa atas terlaksananya kegiatan IHT Sekolah IKN Mandiri ini yang mungkin atas saran Bapak Pengawas Pembina dan diterima oleh Ibu. Alhamdulillah, semoga bisa menambah kemajuan belajar mengajar siswa. Itu tujuannya juga dia untuk menjadi. Kemudian yang terkait sekolah penengah angkatan 3 Bu, kemarin tanggal 28 sudah kami beri penilaian kembali. Kami juga berharap itu kemarin ada 3 sekolah, SMP 3 Assalam, SMP 1 di Makmur, Batu Ampar, dan SMP 2 Batu Ampar. Jadi kami juga berharap agar 3 sekolah ini bisa lolos di berikutnya. Kemudian berharap kegiatan yang di IHT ini bisa diikuti dengan baik. Berapa hari pelaksanaan tahun ini? Dari hari ini sampai besok, semoga bisa diikuti dengan baik dan semoga peserta dalam keadaan sehat. Kemudian tidak banyak yang mau sampaikan. Jadi sebelum mengakhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara IHT Sekolah IKN Mandiri 2 kami nyatakan dibuka. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Dan kata-kata hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Hajah Isna Safriani Essos sekaligus membuka kegiatan IHT kita pada hari ini dan besok insyaallah. Baik, ustaz-ustaz semua, dari tadi sepertinya tenang ya. Kita cek salam dulu sebelum menutup acara pembukaan kita pada pagi hari ini. Karena 2 hari sebelumnya Bapak Ibu kami rapat kerja tahun ajaran baru 2 hari berturut-turut dari pagi sampai sore. Semoga semangatnya masih tetap bertahan hingga besok harinya. Jadi kita yang agak panjang dulu ya jawabannya yang sebenarnya. Tolong yang serapah dan semangat ya. Kita buktikan kepada Bapak Ibu yang di depan bahwa kita tetap bersemangat gitu ya sampai hari Jumat besok. Oke. Kita cek sama-sama. Apa kabar ustaz-ustaz dalam pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, berdedikasi. Allahu Akbar. Yes. Iya. Alhamdulillah. Ya masih semangat.
berdedikasi. Semoga kita semua bisa menjadi guru-guru yang berdedikasi untuk memajukan kecerdasan anak bangsa, ya, untuk agama juga tentunya. Baik, yang kedua mungkin mohon maaf Bapak Ibu agak ini sedikit ya, agak apa namanya ya, agak kekinian banget gitu ya. Tolong dengan gayanya jangan lupa ya Ustaz. Ini kok kayak pamer nggak apa ya Pak ya? Oke. Masih semangat Ustaz dan Ustazah semua? Hurra! Oke, terima kasih Ustazah. Ini baik, sekian dulu acara pembukaan IHT kita pada pagi hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan pembukaan pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kafaratul majelis, subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara pada pembukaan pagi hari ini memohon maaf jika ada kekhilafan, kekurangan ataupun kesalahan dalam memandu acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan selalu berkat rahmat hidayah dan inayahnya adalah kita sama-sama masih bisa beraktivitas pada hari ini. Yang saya hormati Pak Soto, kemudian Ibu Ustazah Marianti. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa kegiatan kita selama 2 hari ini lebih nanti kepada bagaimana kita belajar bersama. Belum tidak berposisi sebagai narasumber murni, narasumber. Kalau narasumber itu kan transfer pengetahuannya lebih banyak dari dirinya. Belum lebih berkapasitas mungkin hanya sebagai fasilitator membersamai Bapak Ibu dalam mempelajari tentang kurikulum merdeka ini, sekaligus sebagai persiapan kita. Nah, di depan kita udah hadir di atas komunikasi pun dengan beliau, memohon ke beliau Pak Soto dan bisa memberikan sedikit penguatan. Tapi bukan berarti yang lemah katanya. Yang kuat sebenarnya. Buat kompetensinya sudah, cuma lebih hebat karena beliau ini sangat berpengalaman di bidang kurikulum. Bersama Ibu kurikulum itu sudah mulai di awal-awal, dari mulai instruktur sekolah rendah tingkat pertama sampai beliau kemudian menjadi fasilitator sekolah rendah tingkat 2 dan seterusnya, ikuti terusnya. Samping juga peran beliau di kegiatan-kegiatan pengembangan pembelajaran yang lainnya. Jadi mari kita sama-sama menyimak nanti apa yang disampaikan oleh beliau. Terserah beliau waktunya berapa. Beliau sesuai dengan jadwal kegiatan-kegiatan beliau yang sangat padat di luar. Yang penting kita ingin minta inspirasi dan penguatan beliau bagi kita bersama dalam hubungannya dengan implementasi kurikulum merdeka ini. Untuk itu waktu diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Soto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak
Ahmad Mujani, sohib saya, pengawas pembina biasa, dan ibu kepala sekolah yang sebenarnya kemarin juga sempat masih ketemu ya waktu masih di sana ya. Sudah ada Bu? Oh mas, enggak, waktu saya waktu di SD ya. Karena saya juga dulu pernah sebentar menjadi pengawas binanya Pak. Sebelum dia ada hasil. Waktu mau pindah dari mantan, saya datangi mantan di sini. Tapi senang di sini semangat. Waktu di sana akreditasi juga, kemarin juga di sana juga. Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kita yakin betul bahwa kita sampai hari itu diberi kesempatan, keselamatan, kesehatan, hanya karena Allah Ta'ala. Salawat dan salam yang kita tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kerabat keluarga beliau, dan selalu kita bermunajat untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru, para ustadz dan ustadzah yang luar biasa. Saya sebenarnya agak lupa. Apa ya? Di sini terlalu muda-muda, Bu. Pantas Pak Mujani itu semangat betul Pak. Karena kalau ada muda itu gairah itu bergelora, semangat itu nyala-nyala. Dan biasanya guru itu awet muda karena berkumpul dengan orang-orang muda. Bahwa guru kalau berkumpul dengan anak-anak awet muda terus. Saya ini cepat tua gara-gara masuk ke pengawas. Dulu masih jadi guru tuh enak itu. Begitu masuk ke pengawas, kelompoknya lebih tua-tua lagi, saya ikut tua jadinya. Jadi bersyukurlah Ibu ada di guru itu, bersyukur itu langkah yang tepat sudah, tidak salah. Hanya sekarang kita berusaha untuk menyesuaikan karena ternyata problemnya adalah jadi guru itu beda dengan jadi agak beda dengan pegawai bank. Jadi beda. Guru itu berjalan dengan pegawai bank aja berbeda. Perhatikan. Pengalaman kita kalau sudah lama jadi guru itu sering melihat guru, kemudian kita ketemu dengan pegawai yang lain, lihat jalannya itu belum kenal siapa itu siapa sudah tahu pasti guru. Karena memang sudah memprofil kalau sudah bertahun-tahun berkumpul dengan anak-anak, berkumpul dengan pendidikan itu membentuk karakter itu terbentuk secara otomatis. Tidak bisa. Sama dengan ini guru, ini ustadzah, ini guru umum itu kelihatan profilnya sudah kelihatan karena terbentuk dari kesehariannya. Baik Bapak Ibu, saya bingung memulai dari mana ini sebenarnya karena sebenarnya kalau misalnya Pak Ahmad Mujani yang di sini, beliau tidak kurang untuk mendampingi Bapak Ibu. Pertama beliau fasilitator guru gerak, artinya materi-materi di situ juga beliau menguasai betul. Kemudian beliau juga sebenarnya terdaftar di pelatih ahli sekolah gerak. Terus yang terpenting bukan itu, yang terpenting itu beliau itu termasuk orang yang tidak berhenti untuk belajar, itu yang penting. Karena sebenarnya untuk belajar itu tidak harus menjadi fasilitator, tidak harus jadi ini, jadi itu, jadi. Karena memang belajarnya sekarang itu sudah terbuka di mana-mana gitu. Ya. Tidak harus menunggu dilatih, dibimbing, sebenarnya tidak harus seperti itu. Nah ini yang bedanya Ahmad Mujani dengan yang lain di sini. Walaupun kebetulan dia tidak ikut misalnya karena sesuatu hal, karena benturan kegiatan lain, penguasaan materinya juga tidak kalah dengan yang ikut, bahkan bisa lebih. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti 2 hari bersama beliau, ibarat seandainya ini saya ini, andai kata saya di atas Pak Mujani, saya lepas aja. Pak Mujani itu sudah menguasai dia lebih dari yang saya kuasai sebenarnya. Jadi percayalah apa yang disampaikan Pak Mujani sudah terfilter. Artinya beliau sudah mempertimbangkan dengan berbagai hal. Dan yang kedua, kami sebagai tim di pengawasan selalu berkomunikasi. Yang penting juga berkolaborasi. Kalau Bapak Ibu ada komunitas praktisi di sekolah ini seperti ini,
Maka kami pun juga demikian, para pengawas juga ada komunitasnya. Kami selalu berbagi, kami selalu saling memberi informasi, kami selalu berdiskusi dalam rangka untuk membantu kawan-kawan di sekolah. Ya, termasuk ini kan juga termasuk jaringan komunikasi saya dengan Pak Muzani. Begitu Pak Muzani mengkio-kio ya saya harus berangkat, sepanjang tidak ada kegiatan ya harus berangkat. Ya, cuma mungkin tidak bisa sampai siang karena siang saya ada janji. Jadi, tapi saya yakin Pak Muzani akan mendampingi Bapak Ibu dengan sebaik-baiknya. Kalau saya misalnya diundang ke sini itu hanya sebenarnya untuk mengawali dalam rangka untuk mensertifikatkan aja. Wah, ada fasilitator yang datang pada sebenarnya isinya sama aja dengan sertifikat. Sebenarnya sama aja. Baik, saya mulai dengan pertanyaan ini. Bapak Ibu sudah punya akun belajar ID? Sudah punya semua? Sudah aktif semua? Sudah digunakan semua. Oke, sekarang kalau sudah, Bapak Ibu sudah mendownload PMM, platform Merdeka Mengajar? Sudah? Yang sudah siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 5. Itu lagi. Oke, sudah 5. Luar biasa. Sekarang yang sudah mendownload, apa yang lihat di situ bisa diceritakan ke saya? Yang sudah mendownload, yang pernah sampai lihat di hasil downloadan itu apa? Yang pernah dia lihat apa di downloadan itu? Oke, Ibu beritahu saya. Yang ketika kita biasanya sebelum masuk ke akun belajar digunakan, ada beberapa Fitur ya. ada video inspirasi, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, kemudian fitur kegiatan belajar mengajarnya, ada asesmen kritik dan perangkat. Baik, di antara itu pernah ada yang sampai buka? Kebetulan ini baru pukul 23, jadi itu baru melihat Iya, secara nggak apa-apa. Kemudian ada yang pernah masuk lebih dalam dari sekedar yang dilihat di fitur-fiturnya? Ada? Belum. Oke. Apa? Nah, jadi Bapak Ibu, kementerian itu sudah memberikan fasilitas ke kita luar biasa seperti yang disampaikan Pak Ahmad Hussein tadi. Pertama, kita sudah diberi akun belajar ID yang itu spesial hanya diberikan kepada pendidik. Nah, mengapa saya katakan spesial? Karena pengawas nggak punya. Kan spesial namanya. Yang diberi hanya kepala sekolah, guru, siswa. Pengawas nggak punya itu. Pengawas kalau mau punya, meminta ke kementerian, dibayangkan sampai dikasih gratis langsung di download, langsung download di download. Selesai. Tapi kami pengawas kalau mau punya harus minta mengajukan permintaan kepada kementerian. Jadi itu fasilitas yang luar biasa. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak Ibu tahu nggak keistimewaan belajar ID? Pernah mencoba-coba belajar ID sudah lama, pernah melihat apa gerak istimewanya itu dikasih? Banyak sekali Bapak dan Ibu. Yang pertama misalnya, ia bisa menggunakan akun belajar ID ini untuk menyimpan. Jadi kalau yang biasa menggunakan flash disk, menggunakan hard disk eksternal, itu terbatas kan? Mungkin ada 3 GB, 4 GB, 5 GB, 500 GB, 1000 GB, ya kan? Tapi kalau akun belajar itu bisa menyimpan unlimited. Jadi sampai tidak perlu pakai flash disk sebenarnya, kuno gitu. Ya, zaman Bali. Ya, flash disk. Loh, apakah bisa digunakan semua? Loh, iya. Semua data bisa dimasukkan di situ.
karena unlimited. Kalau yang Google biasa, akun Google biasa itu cuma 15 GB ya, 15 giga itu yang free Google Drive yang untuk penyimpanan kan di Google Drive. Nah, itu hanya 15 GB. Tapi kalau yang akun belajar ID itu unlimited. Berapapun Bapak Ibu menyimpan gratis. Loh, coba. Oh, gak enak ini. Loh, kalau gak dimanfaatkan rugi loh. Itu dibiayai oleh kementerian. Kemenang gak tahu, kayaknya belum ada ya. Kemenang belum ada. Di kementerian ada, dia dikasih gratis untuk menyimpan. Jadi mau menyimpan video sebanyak-banyak di situ gak apa-apa. Kayak kami misalnya saya, itu kalau misalnya Vivo kebetulan jadi kegiatan awal sampai kondang tadi sudah jadi seperti itu. Setelah itu siswa dan guru nantinya mewawancarai kepada pemilik toko atau home industri tadi terkait tentang seputar sejarah kondang tersebut dan juga bagaimana pembuatan dari awal sampai selesai. Cakep. Bangunlah jiwa dan raga. Cakep. Karena judulnya Bangunlah jiwa dan raga, jadi pantau dulu. takbir. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
sini kami dari kelompok kelompok muda berkarya, artinya muda dan berkarya. Jadi di sini modul proyek pembentukan Pancasila, temanya bangunlah jiwa dan raga. Judul yang di sini kami mengadopsi membuat modul hidroponik. Nah, jadi alokasi waktunya 45 jam pelajaran, mapel integritasnya PJOK matematika dan prakarya. Jadi bagaimana cara menyatukan antara PJOK matematika dan prakarya, yaitu di penghitungan. Nah, jadi anak-anak nanti rencana ia memasang sistem hidroponik. Jadi dalam pemasangan itu memerlukan perhitungan yang kuat. Nah, jadi sebelum anak-anak melakukan kegiatan memasang hidroponik, anak-anak sebelum itu merancang dulu, menulis dulu apa-apa saja yang diperlukan, berapa saja ukurannya, sehingga tidak akan terjadi kesalahan saat perakitan. Nah, jadi menyiapkan terlebih dahulu. Di sini target peserta didiknya SMP siswa, jumlahnya 20 orang, jenjang SMP. Sarana dan prasarananya halaman terbuka atau halaman atau lapangan. Jadi ada juga memerlukan meteran untuk mengukur, memerlukan gergaji, bor, paralon, pompa air, instalasi listrik, atap, netpot, dan bibit tanah. Di sini nama penyusun ada Boy Mardani, Nurul Aryati, dan Siti Fitriani. Siti Fitriani ini Nurulnya nggak begini. Siti Aminah kan Nurul ke Siti Aminah. Yang mana yang mikir? Nah ya. Langsung biasa di Nurul malam Jumat. Sidin gabung berdua. Siti Aminah maksudnya. Siti Fitriani, tinggal bini malah. Permasalahan yang ditelaah. Permasalahan. Di sini permasalahan yang ditelaah yaitu bagaimana membangun komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan rekan dalam merakit instalasi. Nah, relevansi proyeknya, topik ini dengan sekolah, relevansi proyek topik ini dengan sekolah yaitu pada dasarnya konflik yang terjadi pada saat perakitan instalasi timbul karena ketidaktelitian dalam pengukuran instalasi, sehingga terjadinya kemiringan tiang, tidak ratanya satu lubang dengan lubang yang lain. Oleh karena itu, pentingnya kerjasama antar sesama teman dan mencatat dan menghitung setiap ukuran secara teliti. Terus di dimensinya subelemen alat kepribadian. Di sini kepedulian, berani mencoba hal-hal baru dalam pembuatan instalasi hidroponik. Subelemennya semua ikut serta berperan aktif dan membantu setiap kesulitan yang dialami oleh kelompok.
misalkan memiliki jiwa yang tanggap untuk bersegera membantu dan menyelesaikan dengan melihat pekerjaan mana yang belum terselesaikan, serta saling memperhatikan pekerjaan teman satu kelompok apakah ada kesulitan dan siap membantunya. Langsung aja ke tahap 2. Tahap 2 indikator. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kami dari Catrina ya, Catrina Project. Jadi Ustazah Ica, Ustazah Fitri, Ustazah Dina itu. Untuk judul kami mengambil lingkungan sehat dan asri gaya hidupku gitu. Untuk alokasi waktunya ada 3 minggu ke 2 JP per pertemuan, jadi ada 6 JP. Kemudian mapel integrasinya ada IPS, IPA, dan pendidikan agama Islam. Fokusnya adalah menjaga kebersihan lingkungan dan sarana prasarananya dari halaman terbuka sama seperti kelompok sebelumnya. Kalau nama penyusun Ustazah Dina dan Ustazah Ica. Kemudian untuk permasalahan yang ditelaah adalah bagaimana membuat lingkungan menjadi lebih sehat dan asri, dan relevansi proyek topik ini dengan sekolah adalah karena sekolah merupakan lingkungan belajar bagi siswa yang dimana sekolah itu harus dijaga kebersihan lingkungannya. Kemudian dimensi dalam proyek kami adalah beriman bertakwa karena itu selaras dengan pendidikan agama Islam. Kemudian juga ada gotong royong, mandiri, dan bernalar kritis. Untuk tahap yang dan metode pembelajarannya kami eksperimental learning. Kami membuat pupuk kompos dan kemudian pupuk komposnya digunakan untuk penanaman pohon. Yang pertama kita kegiatannya adalah aksi dan eksplorasi IKSU dulu, lalu kemudian langsung minggu keduanya adalah aksi lagi, yang ketiganya evaluasi. Yang pertama itu dan bahan yaitu adalah sampah organik, bibit pohon, wadah, cangkul, sarung tangan, tanah, sekam, kapur, cairan pupuk IM4 sebagai bahan tambahan. Sekian video kali ini. Sampai berjumpa lagi di liputan kegiatan Sekolah Islam Terpadu Assalam Pelai Hari berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.